Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Pripun kabare panjenengan? Semoga selalu sehat walafiat. Kang Mas dan Mbak Yu, langsung saja. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang perempuan susah meninggal dunia karena susuknya. Irma, sebut saja namanya, baru saja pulang dari kantor, duduk di bangku kayu yang ada di depan kamar kos-kosannya. Ia mencoba membuka dua kancing teratas dari kemejanya, karena kos-kosan yang ia sudah tempati selama 3 tahun ini, selama itu sepertinya seakan-akan tidak pernah diberi ruang untuk mendapatkan angin, karena semakin banyaknya bangunan yang menghimpitnya. Ma, lo lagi ada duit nggak? Irma menengok, dan dari ujung lorong terlihatlah Tasya dengan terkopoh-kopoh membawa kantung belanjaan yang sangat banyak dari merek-merek yang memenuhi tangannya. Rani tahu bahwa Tasya baru saja belanja pakaian dan beberapa barang mahal yang biasa digunakan untuk bersolek. Buat apaan? Tanya Irma. Lusa nanti gue mau makan malam sama bos gue, jawab Tasya. Lah, gak dibayarin sama bos kamu? Tanya Irma dengan penasaran. Bukan buat makan, pokoknya gue perlu banget nih, biar bos gue naikin jabatan gue. Tasya memohon kepada Irma dengan penuh harapan. Gue gak mau minjemin. Kalau lo gak mau terus terang buat apa? Jawab Irma dengan ketusnya. Muka Tasya kemudian tegang, namun ia tiba-tiba mendekatkan mulutnya ke telinga Irma lalu berbisik. Gue mau pasang susuk, ucap Tasya. Mendengarkan pernyataan itu, jantung Irma pun seakan seperti berhenti berdetak sesaat. Selama ini ia melihat Tasya sebagai perempuan yang tak mungkin menyentuh hal-hal yang klinik seperti itu, yang dilimbahi barang-barang branded mewah mahal, kerja di kawasan perkantoran elit, dan pergi pesta atau ke bar bersama teman-teman setiap malam minggu. Ya, itu merupakan representasi manusia modern saat ini. Sebenarnya Irma agak sedikit malas mendengar alasan Tasya untuk melakukan hal semacam itu, apalagi setelah Tasya berusaha payah untuk mengangkat barang-barang mahal yang baru saja ia beli untuk persiapan makan malam. Kemudian merasa tidak enak dengan teman yang sudah menemaninya sejak awal menempati indekos atau kos-kosan yang serupa banggar tersebut. Irma memberi pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah kepada Tasya untuk memasang susuk, dengan catatan bahwa Tasya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ma, udah masuk ke rekening gue nih, makasih banyak ya, Tasya sumringah. Santai, ucap Irma sambil menghitung pengeluaran bulan ini. Satu lagi ya Ma, kira-kira kamu besok libur nggak? Kalau libur temenin aku yuk ke tempat masang susuknya, ujar Tasya seakan-akan mengajak memasang susuk seperti memasang knalpot motornya. Kagak deh, nggak berani lah. Gue juga nggak berani, teman-teman gue besok pada nggak bisa. Karena sifat yang tidak enakan, juga Tasya yang berkali-kali memohon kepada Irma untuk menemaninya. Keinginan Irma untuk berdiam diri pun di waktu libur terasa singkat itu terpaksa harus ia korbankan untuk menemani Tasya pasang susuk. Baiklah, Tasya maupun Irma pertama kali ke tempat Mbah Denny, sebut saja namanya Mbah Denny. Ia tak mengakui dirinya sebagai dukun, melainkan seorang yang diberi kelebihan yang ia akui sebagai anugerah. Ia pakai untuk membuka bisnis pasang susuk. Meskipun membuka praktik di sebelah rumah sederhana yang ada di pinggiran kota, reputasi Mbah Denny pun terdengar sampai kawasan perkotaan
bahkan instansi pemerintahan. Adapun Tasya mendapatkan informasi dari seorang temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi pelanggan Mbah Denny. "Kamu udah pasang susuk 5 loh, mau nambah lagi Mbak?" ucap Mbah Denny ketika menerawang jumlah susuk yang dimiliki Tasya saat ia mengutarakan keinginannya untuk memasang susuk barunya. "Jadi elu selama ini udah pasang Tas?" Irma seperti tersambar petir di siang bolong. Irma baru tahu bahwa semua dimiliki Tasya termasuk gaya hidup dan pacarnya yang hampir tak lebih dari 4 bulan gonta-ganti bukan datang karena kebetulan atau kerja keras semata, melainkan ada campur tangan ilmu hitam. Adapun 15 susuk milik Tasya tak semua berfungsi, namun beberapa memang mampu membuatnya lebih terlihat cantik, membuatnya disukai oleh lelaki, dan mampu membuat dia terlihat lebih berkarisma. Hal ini adalah rahasia Tasya agar tetap bisa menjalani hidupnya yang menyenangkan. "Saya dengar bahwa Mbah Denny punya susuk yang mampu meningkatkan kemampuan saya selama diranjang, ya kan Mbah?" tanya Tasya dengan yakin. "Itu ada. Biasanya dipakai sama bapak-bapak sih. Tapi buat perempuan juga ampuh. Hanya saja kamu harus membayar mahar yang sudah saya sebutkan di telepon waktu itu." Semuanya pun semakin jelas bagi Irma. Kaitan antara makan malam, kenaikan jabatan, dengan susuk peningkat seksualitas berujung kepada upaya Tasya untuk menyokok bos di perusahaan barunya. Tasya menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah termasuk uang yang ia pinjam dari Irma kepada Mbah Denny. Tidak ada masalah apapun dalam proses pemasangan susuk yang terbuat dari tembaga tersebut. Tasya berada dalam keadaan baik-baik saja. Lalu segera ia mengajak Irma pulang. Selama perjalanan pulang menggunakan taksi online, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keadaan benar-benar menjadi canggung. Keesokan malamnya, Irma yang baru saja pulang kerja tidak bisa tidur. Ia hanya memandang langit-langit kamar, merasa menyesal sudah membantu Tasya untuk memasang pelet. Ia juga mengkhawatirkan temannya yang sekarang belum pulang, tanda bahwa susuknya sedang bekerja. Hari terus bergerak dan membuat siapapun yang mengejarnya akan merasa kelelahan. Irma pun beristirahat sejenak di kursi kayu, mencoba untuk melepas lelah tersebut. Tak lama, Tasya yang kini sudah naik jabatan datang dengan keadaan sumringah. "Ma, besok gue diajak bos gue main golf dong." "Dalam rangka apa?" "Dia mau nemuin kolega bisnisnya gitu. Gue disuruh dia buat bawa berkas-berkas. Karena mulainya pagi-pagi, gue boleh tidur di kamar lo kan? Malam ini kan lo biasa rajin bangun pagi, jadi bisa sekalian bangunin aku," pinta Tasya. Irma mengangguk setuju. Irma dan Tasya saling membelakangi malam itu. Tidak terlalu banyak yang dibicarakan, hingga Tasya kemudian tidak merespon pertanyaan Irma karena tertidur lelap. Adapun Irma kesulitan untuk melakukan hal yang serupa. Berdasarkan sebuah artikel yang beredar di internet, Irma mencoba untuk menenangkan pikiran agar dapat tidur dengan cepat. Ia hampir saja berhasil ketika menyadari bahwa Tasya bangun dari tempat tidur. Irma ingin kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju tidurnya. Jika saja Tasya pergi kamar mandi, bukan duduk di hadapan cermin tempat Irma biasa dandan. "Tasya, ngapain lo?" Irma mulai diselimuti dengan rasa bingung. Pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Tasya. Ia hanya terdiam mengambil sisir, lalu memulai melakukan gerakan menyisir bagian punggung. Di saat rambut Tasya hanya sepundak, Irma tahu
bahwa terdapat sesuatu yang tidak beres dini hari itu. Ternyata benar saja, Tasya yang sedang menyisir tiba-tiba mulai tertawa kencang di hadapan cermin. Irma pun panik dan mencoba untuk menenangkan Tasya, namun berhasilnya nihil. Tasya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Dan hal tersebut sangat mengerikan untuk dilihat oleh siapapun. Melihat keadaan saking memburuk, Irma bergegas menuju ke rumah pemilik kos yang berhadapan dengan kos-kosannya. Ia menjelaskan bahwa Tasya mengalami kesurupan dan meminta bantuan secepatnya. Pemilik kos tersebut langsung menelepon orang pintar lain yang ia kenal. "Ini pasti karena susuknya," ujar orang pintar dipanggil oleh pemilik kos-kosan. Irma, bapak pemilik kos, dan beberapa penghuni yang terbangun hanya manggut-manggut sambil mencoba untuk memegangi Tasya yang sedang kesurupan. "Cara mengatasinya gimana, Pak?" tanya Irma. "Ya harus dicabut, kalau enggak nanti dia sulit untuk meninggalnya." Orang tersebut kemudian menghafalkan sebuah mantra, lalu ia mulai menyentuh bagian leher Tasya seperti menyabut pohon tebu dengan tangan kosong. Ya, terdapat jarum emas yang ia keluarkan dari kulit Tasya dan 15 lagi yang masih berada dalam tubuhnya. Pasca kejadian itu, Irma rutin menemani Tasya untuk mencabut sisa-sisa susuk yang menancap di balik kulitnya. Proses ini selalu dilakukan oleh orang pintar yang sejak awal menangani Tasya. Dampak buruk dari ilmu hitam ini mulai terlihat. Tasya tahu hal ini. Dia mengalami kesurupan. Suatu ketika susuknya hendak dicabut, pernah ia tiba-tiba memiliki suara yang sangat berat seperti laki-laki, ataupun tiba-tiba pandai bicara dengan bahasa Jawa. Padahal Tasya sendiri tidak berasal dari Jawa. Semenjak melakukan proses pembersihan susuk, Tasya menjadi sosok yang berbeda. Ia terlihat seperti orang yang tidak memiliki semangat hidup lagi. Wajahnya pun murung dan kusam, tidak ada lagi banyak berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kos-kosan, termasuk pun Irma. Melihat temannya seperti itu, Irma merasa tidak tega dan ikut bersedih. Ia berencana untuk mengajak Tasya sarapan besok pagi dengan harapan dapat membuat dirinya lebih baik lagi. Antusias memuncak di dalam diri Irma pagi itu. Ia mengetuk pintu kamar Tasya, namun tidak ada jawaban apapun. "Tasya, sarapan yuk!" Irma mengetuk pintu kesekian kalinya. Tidak ada tanda-tanda apa-apa dari kamar, membuat Irma selalu khawatir, dan selalu khawatir tersebut ia memutar otak untuk mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Karena tidak ada pilihan lain, Irma terpaksa mendobrak pintu kamar Tasya dengan satu tendangan yang kencang. Irma tidak menemukan apapun kecuali gundukan selimut. Dengan hati-hati menghampiri gundukan selimut tadi yang ada di atas kasur. Rasa takut tidak pernah mendatangi pagi itu. Irma memegang selimut itu lalu menariknya pelan-pelan. Irma merasa lega bahwa itu bukan Tasya, melainkan hanya 2 guling dan 1 bantal berukuran besar yang berada di atas, dan terdapat surat. Surat itu berisi, "Malam ini jadi malam terakhir. Gue udah gak kuat lagi buat jalanin ini. Makhluk-makhluk itu gak ngebiarin gue hidup dengan tenang. Gue juga minta maaf atas semua kesalahan yang telah gue lakukan selama ini. Hanya ada malu dan penyesalan sekarang. Tertanda Tasya." Surat itu menjelaskan apa yang dihadapan Irma saat ini. Tasya melayang di atas lantai kamar mandi dengan kabel yang melilit lehernya. Lidahnya pun menjulur keluar, namun mulutnya masih mengeluarkan suara seperti orang yang tercekik.
ia kesulitan mati. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.